Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Yulianto dengan nomor induk mahasiswa 20060464100 dari kelas 2020C, jurusan Pendidikan Olahraga, cabang olahraga atletik. Untuk menuntaskan UTS pada mata kuliah Biomekanika Olahraga, saya di sini akan mempresentasikan 3 jenis tuas pada sistem gerak manusia, yang salah satu fungsinya bekerja sebagai pengungkit. Tuas itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Yang biasanya tuas berada pada pesawat sederhana yang ada di sekitar rumah, akan tetapi kali ini saya akan mengaplikasikannya pada sistem gerak manusia. Sebelum masuk ke tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan jenis ketiga, saya akan menjelaskan apa itu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit dalam bahasa Inggris lever adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu atau biasa disebut fulcrum dan titik gaya atau force dan titik beban atau load yang divariasikan letaknya. Oke, sekarang kita akan memasuki tuas atau pengungkit golongan pertama. Tuas golongan pertama adalah tuas yang titik tumpunya terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh gerakan pada lari yang termasuk dalam tuas golongan pertama adalah gerakan tangan pada latihan ABC yang bernama high knee bone skip. Pada gerakan ini, titik tumpu berada pada siku lengan dan titik kuasa berada pada lengan atau biasa disebut tulang os humerus, dan titik beban berada di kepalan tangan. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita memasuki tuas atau pengungkit golongan kedua. Tuas golongan kedua adalah tuas yang bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh gerakan pada latihan lari yang termasuk dalam tuas golongan kedua yaitu gerakan kaki pada lari ABC yang bernama ankle bounce. Pada gerakan ini, titik kuasa berada pada betis, tepatnya pada tulang os fibula. Sedangkan titik beban berada di tengah, tepatnya pada os tarsal. Dan sedangkan titik tumpu berada pada os phalanges metatarsal, karena pada tulang tersebut merupakan titik tumpu dari beban tubuh. Oke, sekarang kita masuk tuas atau pengungkit golongan terakhir, yaitu golongan ketiga. Tuas golongan ketiga merupakan tuas di mana titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh gerakan pada latihan lari yang termasuk dalam tuas golongan ketiga adalah latihan awalan start jongkok, yaitu tepatnya pada saat mengangkat kaki. Pada gerakan ini terdapat titik tumpu yang berada di panggul, dan titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, tepatnya di tulang paha atau biasa disebut os femur. Sedangkan titik beban berada pada os tarsal dan os metatarsal beserta phalangesnya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun materi yang kurang tepat pada presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih yang sudah mendengarkan.